Rapat terbatas membahas tentang persiapan Ibu Kota Negara. Pada bulan Agustus 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa Ibu Kota Republik Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Ibu Kota baru Indonesia diumumkan di wilayah Kalimantan Timur, kini nama baru untuk pusat pemerintahan tersebut menjadi teka-teki. Nantinya Ibu Kota baru negara Republik Indonesia bakal punya nama tersendiri. Sebagaimana banyak hal yang kerap terjadi di Indonesia, rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 yang lalu ternyata masih saja menuai pro dan kontra sampai saat ini. Mulai dari besarnya anggaran pembangunan untuk proyek Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, proyek ini pun terus dijalankan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sampai dengan pertimbangan mengenai nama yang cocok untuk Ibu Kota baru Indonesia nanti. Sejumlah masyarakat mengusulkan nama untuk calon Ibu Kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Penajam Jaya. Nama Penajam merupakan nama kabupaten calon Ibu Kota baru Indonesia ini didirikan. Penambahan kata Jaya menjadikan nama ini sangat bermakna. Penajam yang akan menjadi lokasi kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Nama selanjutnya adalah Rimba Raya. Usulan nama ini bermakna hutan yang akan menjadi tempat kemegahan dan keagungan terwujud. Kata rimba dirasa dapat mewakili citra Kalimantan yang identik sebagai salah satu pulau pemilik hutan terluas di Indonesia. Usulan nama selanjutnya adalah Mula Raya. Usulan nama ini berasal dari perpaduan kata mula yang berarti awal, akar, asal, atau pembukaan, dipadukan dengan kata raya yang berarti kemenangan atau keberhasilan. Dengan begitu, nama ini akan bermakna awal pencapaian kemegahan atau awal bagi kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Usulan nama selanjutnya adalah Tanjung Pura. Usulan nama tersebut terilhami oleh nama kuno Kalimantan yang turut tercantum dalam kitab Desa Warnana alias Nagara Kertagama karya Empu Prapanca. Selanjutnya, usulan nama untuk calon Ibu Kota baru adalah Katulistiwa. Usulan nama ini diilhami oleh lokasi calon Ibu Kota baru Indonesia yang terhitung relatif di bagian tengah, terhitung dekat pula dengan lintasan garis Katulistiwa alias lintang 0 derajat. Indonesia pun sejak lama telah memiliki julukan Negeri Jamrud Katulistiwa. Namun di sisi lain, pilihan nama ini terasa kurang nyaman bagi Pontianak dan Kalimantan Barat, yang selama ini kerap mengidentikan diri sebagai bumi Katulistiwa karena tepat dilintasi di garis ekuator. Nama selanjutnya adalah Nusantara. Usulan nama ini mencerminkan visi untuk menjadi kota penting di Kepulauan Asia Tenggara. Namun pilihan terhadap nama ini apakah sungguh dapat digunakan sebagai nama calon Ibu Kota Negara patut sangat dipertimbangkan. Usulan nama berikutnya yang banyak disuarakan oleh masyarakat umum adalah Samboja. Nama Samboja adalah nama kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu lokasi Ibu Kota baru Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah selain Kabupaten Penajam Pasar Utara. Namun tentunya nama Samboja akan menuai pro dan kontra, mengingat pemerintah telah resmi menetapkan titik nol atau pusat inti pemerintahan calon Ibu Kota baru Indonesia nantinya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas, Imron Bulkin, mengatakan nama untuk Ibu Kota baru Indonesia akan segera ditentukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menerima usulan dari masyarakat umum untuk nama calon lokasi pusat pemerintahan Ibu Kota baru Indonesia nantinya. Menengok ke belakang, usulan pemindahan Ibu Kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Jawa telah didiskusikan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia yakni Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara dijadikan sebagai lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah tersebut. Lokasi ibu kota baru Indonesia ini pun berada di tengah-tengah Indonesia. Lokasinya pun dekat dengan dua kota yang sudah berkembang, yakni kota Balikpapan dan juga kota Samarinda, yang telah mempunyai infrastruktur yang relatif lengkap. Selain daripada itu, telah tersedianya pula lahan 180.000 hektar yang telah dikuasai oleh pemerintah. Saat ini rancangan undang-undang atau RUU pemindahan ibu kota negara akhirnya masuk ke DPR. Pemerintah telah resmi mengirimkan surat presiden atau surpres rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara. Surpres rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa di ruang pimpinan DPR Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 29 September 2021 yang lalu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat menerima perwakilan pemerintah tersebut. Memudahkan untuk saling Suharto Monoarfa mengatakan rancangan undang-undang tersebut terdiri dari 9 bab dan berisi 34 pasal. Rancangan undang-undang ibu kota negara ini diantaranya berisi tentang ibu kota negara, bentuk organisasi, pengelolaan hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta biayanya. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Pemerintah berharap rancangan undang-undang ibu kota negara tersebut dapat segera diundangkan oleh DPR Republik Indonesia. Dan disiarkan di atas Disebutkan salah satu isi dari surat presiden tersebut menyatakan pembangunan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap. Suharto berharap ibu kota negara dapat mengakomodasi kemajuan perkembangan yang terjadi dan mengakomodasi perubahan iklim ke depannya. Ibu kota negara ini juga akan memastikan ekosistem dan lingkungan tetap terjaga keberlangsungannya. Pembangunan ibu kota negara juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect seperti pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan perkembangan berbagai sektor di Pulau Kalimantan dan juga Indonesia ke depannya.